Kelihatannya gampang, Raja Benteng melawan Raja Gajah. Tapi jangan salah loh, banyak pemain catur yang akhirnya slip dan akhirnya berakhir remis. Begitu juga sebaliknya, banyak yang nggak bisa defense ketika memiliki Raja Gajah melawan Raja dan Benteng. Lo pengen jago di endgame ini? Tonton video ini sampai habis. Gua akan jelasin tentang endgame yang harus kalian tahu sebagai pemain catur, yaitu Raja Benteng melawan Raja Gajah. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar ilmu yang gue share di sini bermanfaat buat orang lain yang pengen jadi juara catur. Jangan lupa juga jadi langganan di YouTube gue untuk dapetin konten eksklusif durasinya 90 menit. Nah, kalau kalian pengen lebih jago lagi, gue pengen nih latihan sama RL Chess, gabung di kelas RL Chess Academy. Caranya hubungi kontak yang ada di deskripsi. Guys, gue akan ajak kalian untuk melihat posisi yang pertama. Nah, gue challenge kalian sebagai pemain hitam. Perhatikan posisinya. Ini petak A ada di sebelah kanan. Temukan langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini. Coba pause videonya sambil ngopi. Kalian coba seberapa cepat menemukan langkah kemenangan ini. Yap, tepat banget. Kalau kita mau menang dengan Raja dan Benteng melawan Raja dan Gajah, posisi Raja lawan yang pertama harus berada pada back rank atau baris akhir. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, ya, bisa di sini, kemudian bisa di sini. Nah, kita harus bikin rajanya terpojok. Jangan lupa juga rumus skakmat dengan benteng, di mana raja harus oposisi dan kemudian kita skak dengan benteng. Jadi jawaban terbaiknya adalah benteng ke petak A7. Apabila raja geser ke petak B8, maka jawaban hitam adalah benteng ke petak D7. Karena di sini posisi gajah sangat penting. Ya, selain kita untuk mengancam checkmate, jika putih menjaga petak skakmat, maka kita mendapatkan perwiranya. Nah, posisi ini sukzuang, serba salah buat putih dan putih menyerah. Karena kalau dilanjutin, gajah kabur, maka checkmate. Nah, buat teman-teman yang bertanya, kenapa nggak langsung aja mainin langkah benteng ke petak E2 dengan tujuan untuk skakmat benteng E1? Jangan lupa teman-teman, ini rumus yang penting banget. Jadi, kalau masih ada petak, saya ulangi ya. Jadi, kalau misalkan rajanya memiliki gajah yang warna gelap, sementara petak pojoknya warna putih, itu kemungkinan besar bisa remis. Mengapa? Karena tidak akan terjadi posisi yang memungkinkan untuk menang bagi hitam. Contohnya gini. Apabila benteng ke petak D7, maka akan dimainkan gajah ke petak H2. Apabila skak, maka gajah ke petak B8. Nah, di sini hitam nggak bisa membuat tempo. Karena sudah habis jalan bagi putih. Geser ke sini, remis. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui posisi menang lainnya, gue akan challenge kalian di posisi berikutnya. Coba perhatikan baik-baik. Saya challenge kalian untuk bisa remis dalam posisi ini. Tadi udah dapat ilmunya ya di awal. Gimana cara remis sebagai pemain hitam? Coba ingat rumusnya. Raja di petak pojok putih, sementara gajahnya gelap. Jadi, kita harus hati-hati. Dan ya, memang harus hati-hati ya. Dan kita harus pikirkan. Supaya nggak kena skakmat, ketika lawan berencana untuk melakukan skakmat, maka gajah ini bisa membantu untuk melakukan skak. Jadi contoh, kalian mau mainkan langkah gajah ke petak F2, tepat sekali. Apabila lawan di sini mengancam dengan benteng ke petak B2, maka kalian bisa mainkan langkah gajah ke petak G3. Jadi rencana tidak akan berhasil. Kalau kalian di sini mainin langkah balik lagi ke petak A7, bisa dong? Bisa, betul sekali. Nah, inilah enaknya raja berada di pojok. Kalau misalkan saya mainin langkah lain, contoh gajah ke petak E3, sama juga nggak sih? Sama juga. Ya, ketika putih di sini berencana untuk mengancam,
maka kalian mainkan langkah gajah ke petak F2. Apabila di skak ke petak E8, raja A7. Nah, bagaimana ketika benteng ke petak E2? Nah, ayo loh. Yes, mainkan langkah gajah ke petak B6. Raja ke petak C6, mainkan langkah gajah ke petak D4. Oke, mengerti? Luar biasa kalau kalian udah mulai panas, guys. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Saya bikin posisinya jadi lebih sulit. Sekarang sebagai pemain hitam, gimana caranya supaya hitam bisa remis pada posisi ini? Kalian harus hati-hati ya, melihat petak pojok dari hitam. Ya, petak pojoknya sebelah kiri hitam. Sementara kita punya bishop warnanya hitam. Dark bishop. Gimana cara supaya nggak kena skakmat? Apakah gajah ke sini, atau ke sini? Ya, lebih tepat ke petak G5 dengan tujuan membatasi pergerakan raja untuk membuat oposisi. Apabila benteng di sini lakukan skak petak F7, maka raja geser ke petak G8. Oke. Emang bedanya apa ya kalau gajah ke petak C5? Bukannya bisa? Anda yakin? Gimana cara putih menang? Yap, benteng ke petak F7, apabila raja ke petak E8, benteng C7, terjadi ancaman gajah dan petak skakmat. Bagaimana kalau raja ke petak G8? Maka raja ke petak F6. Gajah ke petak D4, raja ke petak G6. Kemana gajah harus melangkah? Apabila gajah ke petak B2, terjadi ancaman benteng B7. Jadi, langkah gajah ini akan suksuang, teman-teman. Oh ya, kan masih bisa gajah C5, Bang. Boleh. Apa jawaban terbaik putih? Benteng C7, gajah ke petak F8, atau gajah ke petak A3, skak, gajah ke petak F8, dan lakukan tempo dengan benteng. Masih ingat rumus di posisi pertama? Petak pojoknya tidak sesuai dengan tema remis. Mainin aja bentengnya. Mulai pinter dong. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Ya, ini tema yang tadi ya. Gimana caranya supaya bisa menang? Benteng ke petak D2, gajah ke petak E7, kemudian lanjutkan lagi kemana, teman-teman? Benteng ke petak D7. Salah. Bukan ke petak D7 ya. Tapi ke petak mana? Karena pergerakan rajanya tidak bisa ke petak E7, maka kita mencari petak di mana bisa skakmat. Kalau raja berupaya untuk kabur, gak mungkin dong dia ke petak pojok sini karena memiliki gajah gelap. Benteng ke petak A2. So, kalau misalkan raja F8, benteng ke petak A8, gajah harus tumbang. Bagaimana kalau gajah F8 tadi, Bang? Ini, benteng A8. Masih ada petak di petak H8. Posisi yang terakhir. Ini adalah kejadian real di mana mungkin kalian bertanya-tanya dari tadi, pernah gak sih ada contoh kasus Grandmaster top dunia yang terkena tema seperti ini? Banyak. Salah satunya, yang paling viral adalah kejadian di tahun 2021 atau 2022 antara pecatur yang disebut sebagai chess queen atau ratunya catur, Alexandra Kosteniuk, yang sekarang udah pindah ke Swiss, berhadapan dengan pecatur nomor 1 Rusia, yaitu Alexandra Goryakina, pecatur wanita juga. Di sini, hitam melangkah dan menang. Coba temukan langkah terbaiknya. Masih ingat tema yang tadi? Yes. Raja nggak mungkin kabur ke sini, karena petaknya sesuai dengan gajahnya. Jadi jalannya benteng ke petak A6. Mau kemana gajah? Apabila gajah B3, skak, tutup, lakukan tempo. Oh iya, kan raja bisa ke sini ya. Apa jawaban kalian? Yap, inilah gamenya. Skak, raja naik, dan boom, benteng ke petak A2. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Lebih jago endgame, karena ini adalah endgame yang benar-benar harus kalian kuasai. Kalau kalian suka video ini, dan video apa lagi yang perlu saya bagikan buat teman-teman biar kalian jago main catur, semoga dengan adanya video ini nggak cuma dapat
exposure aja, tapi juga bisa memberikan ilmu yang penting banget buat kalian, biar kalian bisa jadi juara catur. Suka video ini, jangan lupa bantu berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Gue tunggu kalian untuk gabung di RL Chess Academy. Kalau kalian mau support juga bisa ya guys ya. Link sawerianya ada di bawah. Kita ketemu di video berikutnya.